Pada pidato pelantikan ratusan ASN di Lombok Utara, Bupati meminta kepada semua untuk menemukan solusi anggaran ke pusat, kendati kondisi pendapatan negara sedang menurun. Pasalnya kemiskinan saat ini di angka 27%, diikuti dengan kasus stunting yang tinggi pula, termasuk merupakan daerah tertinggal yang satu-satunya ada di NTB. Bupati berharap kepada pejabat yang baru dilantik untuk fokus dalam mengatasi persoalan tersebut, lakukan terobosan yang cepat untuk memprogramkannya. Kendati demikian, Johan menyinggung penataan infrastruktur Kota Tanjung sebagai etalase wajah kota daerah yang telah mulai menunjukkan progres penataannya. Termasuk beberapa kali dirinya ke pemerintah pusat guna melobi percepatan Jalan Lingkar Utara. Secara umum, pekerjaan rumah yang saat ini terus digenjot percepatannya juga soal penyelesaian sisa 2.500 RTG, termasuk infrastruktur kantor pemerintah yang turut ambruk ketika gempa 3 tahun silam. Selain itu, menurutnya tahun depan telah memasuki tahun politik sehingga perhatian pembangunan akan mengalami pergeseran. Secermat mungkin harus diperhatikan karena turut pula adanya momentum pemilihan kepala daerah. Bupati juga berharap kepada pejabat eselon 2 dapat dicamkan karena hampir 2 tahun jabatan Sekda Lowong sekarang sudah definitif. Pemda akan terus mengevaluasi kinerja semua jajaran untuk memperkaya jenjang wewenang sebagai pejabat negara. Komitmen dan kesungguhan kita dalam mengatasi dan mengantisipasi persoalan. Depan kita akan dihadapkan pada inflasi yang semakin meningkat. Kondisi kemiskinan daerah kita masih 27% dari awal dulu 43,14%. Angka stunting kita tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Lombok Utara merupakan daerah tertinggal satu-satunya di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu saya minta tim anggaran kita ke depan kita anggaran 2023 ini supaya diprogramkan dalam rangka pembangunan SDM, baik yang menyangkut kemiskinan, angka stunting, dan lain sebagainya yang menyangkut pembinaan kepada sumber daya manusia Lombok Utara. Kita harus betul-betul berpacu dalam mengatasi semua persoalan daerah ini. Lebih-lebih sekarang ini jalan kita ini sudah menjadi jalan negara. Tentu memerlukan keikhlasan masyarakat, kesungguhan kita, bagaimana kita melebarkan jalan ini besok. Khususnya di Kota Tanjung, Anda telah merencanakan membuat 2 jalur jalan di Kota Tanjung, lebarnya 24 meter. Sebagian sudah kita bebaskan, sebagian belum dibebaskan. Insya Allah tahun ini kita akan mulai untuk melebarkan jalan. Ini memerlukan kesungguhan kita semua. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tri Dharma Sudiana mengatakan, total jumlah mutasi kali ini meliputi 103, terdiri dari 77 pejabat eselon 3, 4 orang pada jabatan administrator dan jabatan pengawas. Sementara 22 orang lainnya adalah merupakan pejabat fungsional pada lingkup pemerintah daerah. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.